Shira. Kemenkes pun bertanya pada Besir Aga, apa yang terjadi? Besir menjawab, Kusjo telah berkhianat. Mereka telah membuat jebakan. Cepatlah mereka akan membunuh Qasem Sultan. Namun tiba-tiba, Kösem Sultan'ı öldürecekler. Kemenkes burada! Koprulu pun berbicara. Kemenkes di sini, tangkap dia. Dan pertarungan pun terjadi. Yakalayın! Sayangnya, Kemenkes kalah dalam pertarungan itu. Koprulu yang melihat Kemenkes yang sudah kalah, ia pun mendekati Kemenkes. Kemenkes Mustafa. Buraya kadarmış. Koprulu berkata, Kemenkes Mustafa Pasha, ini adalah akhir bagimu. Sudah berakhir. Bertahun-tahun lalu, Qasem Sultan menyelamatkanmu dari tangan kami. Namun kali ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Koprulu pun mengeksekusi Kemenkes Pasha. Kösem Sultan seni elimizden kurtarmıştı ama Habis sudah semua pendukung dari Qasem. Semua karena ambisi Qasem Sultan yang membuat semuanya mati dengan sia-sia. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, kita akan membahas biografi dari Kemenkes Pasha. Kemenkes Pasha memiliki nama lengkap Kemenkes Kara Mustafa. Mustafa lahir dari keluarga Albania di Avlonia, sekarang Vlore di Albania, yaitu pada tahun 1592. Jabatan dari Kemenkes. Kemenkes adalah seorang perwira. Tahun 1634, ia telah menjadi wakil atau sekbanbasi Komandan Janisari. Julukannya Kemenkes, yang artinya penarik busur, karena ia berbakat sebagai pemanah. Kedua, tahun 1635, Kemenkes Mustafa dipromosikan ke jabatan Aga Janisari atau Yenicheri Agassi. Ketiga, pada tanggal 17 Oktober 1635, Kemenkes diangkat menjadi Kapudan Pasha atau Laksamana Besar Angkatan Laut karena ia bertugas sebagai Kapudan Pasha. Pada tahun 1638, ia berpartisipasi dalam penangkapan Baghdad dari laut. Keempat, pada tanggal 24 Desember 1638, setelah kematian Wazir Agung Tayar Mehmed Pasha selama pengepungan, Sultan Murad IV menunjuk Kemenkes Mustafa sebagai Wazir Agung yang baru, jabatan tertinggi di Kekaisaran setelah Sultan. Nah, setelah Murad IV meninggal pada tanggal 9 Februari 1640, Kemenkes Mustafa Pasha tetap melanjutkan jabatannya sebagai Wazir Agung selama pemerintahan Ibrahim. Sultan Ibrahim adalah seorang sultan yang lemah, dan Kemenkes Mustafa menjadi penguasa de facto kekaisaran tersebut. Selama sebagai wazir, Kemenkes menggunakan metode yang keras, sehingga Kemenkes dapat mengakhiri pemberontakan, menyeimbangkan anggaran, dan mengurangi jumlah prajurit. Kemenkes juga menggunakan kekuasaannya untuk menundukkan dan menyebabkan kematian negarawan cakap lainnya yang ia anggap sebagai pesaing potensial untuk jabatannya. Kemenkes Mustafa Pasha punya banyak musuh. Mereka mulai mengkritik Kemenkes Mustafa dengan keras. Kemenkes Mustafa pun mengajukan pengunduran dirinya beberapa kali. Namun hal itu tidak diterima oleh Sultan Ibrahim, karena Sultan Ibrahim awalnya sangat senang dengan Kemenkes Mustafa. Untuk menyingkirkan para pesaingnya, Kemenkes menghasut para prajurit Kapikulo untuk memberontak. Ketika kebenaran hasutan pemberontakan ini sampai ke telinga Sultan Ibrahim pun memecat Kemenkes Kara Mustafa dari jabatan Wazir Agung
pada tanggal 31 Januari 1644 dan memerintahkan eksekusinya. Jadi, Kemenkes Mustafa Pasha dieksekusi berusia sekitar 50 tahun. Masa jabatan sebagai Wazir Agung selama pemerintahan dua sultan berlangsung selama 5 tahun 1 bulan. Jadi ceritanya tidak sama dengan drama series ini ya. Jenazah dari Kemenkes dimakamkan di makam sebelah madrasah yang dibangunnya pada tahun 1641 di Parmakapi, Çarşı Kapısı di distrik Bayezid, Istanbul. Namun, kini makam dan madrasahnya telah lenyap akibat pelebaran jalan atas nama perbaikan di Istanbul pada tahun 1950-an. Karya-karya dari Kemenkes. Kemenkes membangun sebuah madrasah dan makam di Çarşı Kapı, Istanbul. Namun saat ini, madrasah dan makam ini telah dihancurkan dan dirobohkan tanpa meninggalkan jejak karena kebutuhan untuk membuka lapangan dan jalan. Kemenkes juga mengubah gereja tertutup di Kurşunlu Mahzen di Galata menjadi sebuah masjid. Kemenkes juga membangun masjid kecil lainnya di distrik Salma Tomruk antara Karagumruk dan Balat. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Odalari, tetapi saat ini sudah menjadi reruntuhan. Kemenkes Pasha juga memperbaiki Mehmet Paşain atau Yenihan antara Sivas dan Tokat, kemudian membangun masjid dan pemandian di sebelahnya. Kemenkes membawa dan menempatkan 500 imigran baru di sana, kemudian mendirikan kembali jabatan hakim yang disebut Yeni Şehir. Kemenkes juga membangun kembali jembatan bernama Kosem Mihal di Edirne, kemudian membangun pemandian besar, sekolah, dan pabrik mesiu di Kastil Egri di Hongaria. Dia juga membangun banyak air mancur, seperti di Üsküdar, Pendik, di seberang Masjid Iskender Pasha dekat Kistasi, yang dibangun pada tahun 1637. Itu merupakan salah satu karya amalnya. Setelah itu, Kemenkes juga mengalirkan air dari Arafat ke Mekah. Kemenkes juga membangun jalan dan jembatan di Anatolia dan Rumelia, kemudian membangun kastil Jerka di Hejaz, dan mengalokasikan gaji dari yayasannya sendiri kepada para penjaga yang ditempatkan di sana dan kepada orang-orang miskin di Haramain.